Itu satu, parenting itu kan tentang teladan ya. Jadi orang tuanya juga harus melihat anaknya seperti itu, jangan-jangan karena ada model di antara kita berdua, atau ada mungkin model dari tontonan yang dia lihat atau apa. Jadi harus melihat ada tidaknya role model ini. Kemudian yang berikutnya, kita juga harus yang namanya melatihkan anak untuk mengontrol ego kan ya. Karena bicara tentang kontrol diri itu adalah kontrol ego. Misalnya nanti sudah mulai sekolah dan sebagainya, ada UAS ya. Tapi kan kalau bicara kesenangan kan pengennya main. Tapi kalau anak kontrol egonya baik, saya bisa menahan diri. Termasuk ketika dia misalnya ada suatu hal yang konflik atau apa, saya bisa menahan diri. Nah di sini berarti kita melatihkan anak untuk kontrol ego. Artinya tidak semua keinginan anak juga harus dituruti. Nah di sini kita juga harus ini, karena nanti permainannya kan di situ ya. Kita ngikuti anak, ya kan? Anak itu juga akan cari strategi baru, ya kan? Seni berarti. Seni ya. Nah, kalau saya lihat kan kayak penjelasan tentang tantrum ya. Nah, kadang kan saya juga melihat ada tantrum dan sebagainya. Tantrum itu kan juga bentuk strateginya anak ya. Nah, karena dia punya keinginan tapi tidak dituruti. Akhirnya dia nangis. Ketika nangis dituruti, senang. Akhirnya lagi besok kalau misalnya ini terus ya nangis lah. Kalau itu tidak segera terhenti, akhirnya intensitas nangisnya jadi meningkat. Ya. Nah, akhirnya ketika sudah itu orang tuanya jadinya marah. Marahnya kan berpikir untuk punishment ya, menghukum anak. Padahal itu sebenarnya bisa jadi untuk anak diterima sebagai reward yang memperkuat perilakunya. Kenapa? Karena satu, dia yang punya keinginan dan diabaikan, karena dia tantrum, akhirnya orang tua memperhatikan. Yang kedua, dia kesal secara emosi karena keinginan tidak dituruti, dan ternyata sekarang dia lebih lega. Kenapa? Karena bisa membuat orang tuanya gantian yang marah dan nurut ke dia. Makanya di sini kadang bentuk-bentuk reinforcement negatif kayak pengabaian apa itu ini penting. Jadi kalau ada anak berperilaku buruk karena minta sesuatu, ya diabaikan dulu sampai dia kemudian menunjukkan perilaku yang baik, lebih tenang dan sebagainya. Tenangnya itu yang diberi reward. Jadi ketika anak berperilaku negatif, itu tidak selalu harus berupa punishment. Nah, kita harus hati-hati dengan konsep punishment. Ya, karena juga ada yang namanya bentuk reinforcement negatif. Ya, artinya apa? Ketika dia berperilaku buruk, misalnya kayak tadi tantrum, nangis, kita abaikan dulu. Ini. Ketika dia dalam fase tenang itu, ya. Nah di situ baru kita masuk. Tapi bentuknya kalau diem tenang gini, mintanya apa? Tapi kalau pas nangis, ya nggak mau. Tapi mama mau beliin kalau kamu pas tenang gini. Kalau pas nangis, nggak mau lah. Berarti yang kita perkuat adalah perilaku tenangnya. Misalnya seperti itu. Ya. Sekarang kalau berbicara anak, ya apalagi dalam usia-usia di bawah 10 tahun, kalau secara teori psikologi ya memang yang menentukan orang tuanya. Tetap orang tuanya. Jadi sehat tidaknya secara mental pada anak di usia itu orang tuanya. Ya. Karena sebenarnya pengaruh lingkungan belum terlalu besar. Ya. Meskipun anak mungkin umur 7-8 tahun sudah mulai sekolah, ini juga ada yang masuk ya. Tapi tetap kan dia masih dependensinya pada orang tua, ya kan, ketergantungannya pada orang tua. Sehingga kan di situ orang tua masih punya kontrol. Beda kalau anak terutama sudah mulai usia SMP, SMA, itu kan dia sudah ada kemandirian ya. Sehingga faktor untuk sehat tidaknya secara ini nggak hanya melulu soal
orang tua tapi juga lingkungan dan sebagainya. Jadi kalau ditanya tadi gimana kalau keluarga itu agar sehat mental, kalau anaknya masih kecil ya berarti orang tuanya. Mungkin kalau kaitannya juga ada tambahan dengan perkawinan, nanti saya 3 poin ya. Poin pertama adalah tentang goal dari perkawinan itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya suami istri, ya tiap kali ada problem dan sebagainya, sebenarnya itu kan suatu hal yang wajar. Ya. Yang penting kembali ke goalnya. Nah, bahwa kita niat berkawin itu, niat menikah, membangun keluarga itu untuk apa sih? Ya. Apakah sekedar hanya soal happiness, kebahagiaan, atau sebenarnya ada hal yang lebih besar? Karena kalau soal kebahagiaan nanti ujungnya memang ketika bertengkar dan tidak bahagia berarti harus selesai. Tapi kalau ada hal yang besar, misalnya konteksnya ini kita bagian dari beribadah, menjalankan sunnah agama, kemudian bagian dari merawat anak-anak kita, sehingga goalnya bukan hanya sekedar bahagia saya dan istri saya. Itu satu ya. Dan itu yang harus menikah harus punya visi misi yang jelas. Oh iya, tapi kan visi misi itu tidak harus dibangun ketika sebelum nikah. Karena visi misi itu kan juga bisa berproses kan. Bisa berubah. Betul, karena kalau nanti saya katakan harus dibangun sebelum menikah, berarti saya melegitimasi perlunya pacaran sebelum menikah. Udah nih Pak, udah lamaran ya mau nikah. Terus habis itu oke, kita terus jadi menikah untuk ini. Ya, ini ada kesepahaman ya, itu satu. Kemudian yang kedua, bicara tentang bangun kesehatan mental itu juga terkait tadi selalu adanya self evaluation terkait dengan kondisi kesehatan mental. Hanya kita selalu aware sendiri nih. Oh, saya lagi ini banyak masalah di kantor sehingga kok di rumah kok mulai ada emosi-emosi ya. Berarti harus bentar, saya harus ngomong ke istri sebentar ya, aku tak gini. Kayaknya saya butuh lagi ini untuk menyelesaikan ini dulu ya. Tapi bukan flight ya, bukan lari ya. Bukan kemudian lari terus ini enggak, dalam arti terus pergi dari rumah ini enggak. Mungkin butuh waktu, mungkin sehari 2 hari untuk kemudian lebih menenangkan diri dulu. Tapi tidak kemudian pisah apa kayak konteks sekarang kan pisah apa ranjang apa jadi itu satu. Ini kembali ke diri yang harus selalu dalam kondisi aware. Nah, yang ketiga itu kesepahaman pasangan. Oh, saya kok mulai ini nih. Kadang kan nggak bisa menyampaikan, tapi kalau sudah mulai agak marah-marah, oh berarti saya harus agak lebih memahami. Dia sekarang yang lagi mungkin secara mental turun sehingga saya butuh yang lebih ini. Bagaimana kalau kedua-duanya? Ya berarti kembali ke tadi kita definisikan tujuan perkawinan, ya kan? Ini kan bukan sekedar soal senang tapi juga ini artinya kita ada problem bersama ini, bukan hanya saya punya problem. Yang kedua, karena saya juga punya problem, saya punya problem coba tata. Sekarang stres kantor seperti apa dulu yang harus saya selesaikan, mungkin apa yang salah dengan manajemen waktu saya, kok kerjaan bisa numpuk, atau jangan-jangan terkait dengan bagaimana relasi saya dengan atasan dan sebagainya, sehingga saya kurang asertif untuk menyampaikan misalnya. Ini kan semuanya kembali ke self awareness. Yang ketiga, ini istri saya juga lagi punya masalah ini. Nah, ini gimana saya bisa membantu, karena sehat mental itu poin yang keempat tadi, bermanfaat untuk orang lain. Dan dalam agama Islam kan sedekah saja yang paling bagus adalah sedekah pada keluarga sendiri yang memang membutuhkan. Nah, dalam hal ini kan berarti istri kita yang lagi membutuhkan dukungan kita. Lah, istri juga sama, kan juga kerja di kantor. Ya, berarti dia definisi perkawinan, dia refleksi diri tentang dirinya sendiri, dia harus berusaha mulai mengatasi masalah dirinya sendiri, sambil dia juga memberi dukungan. Nah, terkait dengan poin yang ketiga ini, terapi yang terbaik itu adalah terapi membantu orang lain. Karena dengan membantu orang lain, ya kan, kita itu ada dapat banyak manfaat. Yang pertama, ya kan, kita bisa melihat orang senyum, dan dengan melihat orang senyum karena bantuan kita kan kita jadinya lebih ini. Nah, yang kedua, itu membuat kita juga lebih bersyukur. Bersyukurnya apa? Pertama, kalaupun masalah saya lebih ringan daripada yang saya bantu, saya bersyukur karena alhamdulillah ternyata masalah saya tidak sebesar yang lain. Tapi kalaupun masalah saya lebih berat, ternyata
juga bisa membuat kita bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah meskipun masalah saya, ya kan, Mbak Vivi hanya patah hati, sementara saya punya lebih banyak masalah. Alhamdulillah ternyata seberat-beratnya masalah saya masih bisa juga membantu orang lain. Karena itu terapi charity, membantu sedekah dan sebagainya, itu kan bagian dari healing juga. Sederhana saja, misalnya ada orang mau nyebrang, kita menghentikan ini untuk nanti kan orangnya kita nyebrang senyum kan, nanti kita senang juga. Artinya gini, fluktuasi emosi itu adalah sesuatu yang kita harus sadari itu adalah normal. Ya. Jadi kalau istri marah, ya, itu adalah sesuatu yang sebenarnya wajar. Dalam artian, oh dia lagi ada masalah dan butuh bantuan. Sama juga kalau saya marah, berarti saya lagi ada masalah dan itu sesuatu yang wajar. Tidak kemudian saya marah, oh pemarah. Akhirnya kan dalam pikiran kita itu akan menjadi status seterusnya gitu loh. Dan itu yang akhirnya membuat perkawinan itu putus mungkin di tengah jalan. Kenapa? Karena kita sudah melihat pasangan kita sebagai orang yang berbeda. Padahal bisa jadi sebenarnya bukan berbeda, tapi sedang ada masalah. Tapi ini saya berbicara dalam konteks yang umum ya, tidak kemudian karena memang pasangannya selingkuh, itu berarti kan beda lagi. Penyelesaiannya juga kadang banyak alternatifnya. Betul. Maksud saya kalau dalam hal keseharian, karena tadi loh, stresor itu kan tiap hari ada atau tiap saat ada kan. Dan kadang kita itu bisa kalem, tapi kadang kan kita juga ada lepasnya dan sebagainya. Itu masih normal sepanjang tidak kemudian sampai hal yang di luar batas logika. Ya. Misalnya nempeleng anak, ya, itu kan berarti sudah logikanya sudah lepas. Kalau dalam bahasa psikologi disebut emotional arousal ya, jadi adanya endapan residu emosi ya, yang mana memang itu harus dikeluarkan, ya, dikeluarkan itu kan bisa jadi cara pertama dengan cara diri sendiri, ya kita sendiri kemudian berusaha menguraikan permasalahan kita yang ada, ya bisa dengan merenung saja, atau mungkin juga kita perlu menyelesaikan dengan menulis dan sebagainya untuk melihat ini ya kan. Artinya tidak boleh terus kemudian dibiarkan waktu yang menyelesaikan ya ini. Tapi memang harus dipikirkan. Makanya tadi refleksi diri ya. Kemudian yang kedua, kita bisa ketika memang merasa mungkin diri sendiri kurang begitu bisa mengatasi ya kan. Karena kadang kan kita luka itu bisa mengobati sendiri, tapi kadang kan butuh orang lain karena tempatnya mungkin sulit terjangkau kita. Berarti kita butuh orang lain, kan gitu kan. Di sini berarti kita perlu yang namanya mungkin sharing dengan pasangan kita, mungkin sharing dengan apa. Kalau sudah berumah tangga sih harusnya ya, kalau sharing-sharing terkait dengan pribadi ya tidak keluar. Apalagi dalam kondisi yang di zaman seperti sekarang, saya belum melakukan kajian ke sana ya, tapi menurut hemat saya, ini pendapat pribadi ya, tidak baik kemudian sharingnya ke sosial media, karena itu tidak kemudian menyelesaikan persoalan, kecuali malah membuat persoalan lebih besar lagi. Ini jadi ke sana kita perlu sharing. Nah, sharing itu kan bisa jadi kepada orang yang dekat dengan kita, tapi bisa juga bicara memang yang profesional. Jadi kita memang benar-benar nggak tahu lagi ini kemana, dan saya juga nggak bisa mengatasinya, dan ini kalau dibiarkan terus ya memang mengganggu kesehatan saya pribadi, dan terutama pasti berpengaruh ke anak-anak. Saya bisa notice dari mana? Saya sudah emosi, saya kemarin kok nampar anak saya, yang setelah itu saya kayak kasihan gitu kan ya. Oh berarti ini saya butuh profesional, orang yang memang belajar
dididik, dilatih untuk menjadi pendengar dan membantu orang untuk menguraikan persoalan. Ya, psikolog bisa. Ya. Ini yang saya maksud dengan profesional. Ya. Dua itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita orang yang beriman, kita juga tidak boleh lupa bahwa sharing itu tidak harus selalu pada diri sendiri yang manusia juga, ataupun ke orang lain yang juga manusia. Ya. Kita bisa juga sharing dengan yang memberi ujian itu. Nah, itu sudah paling inilah. Malah kalau saya berpendapat ya memang urutannya kan tadi diri sendiri, orang lain, Tuhan. Itu dalam realita harusnya bisa kita balik. Orang lain, diri sendiri. Enggak, jadi kan diri sendiri, ya kan, sharing oleh diri sendiri, ya kan, dan sharing orang lain baru Tuhan. Tapi dalam prakteknya, ya kan, harusnya dibalik. Ke Tuhan dulu, baru diri sendiri, baru. Jadi ada apa-apa ya kembali ke Tuhan dulu. Ya. Untuk bagi yang beriman. Ya. Tapi kalau ada orang yang merasa punya pandangan lain, ya ambillah yang tadi diri sendiri dan orang lain. Ya, karena kan di luar mungkin saja ada orang yang merasa keberadaan Tuhan itu sesuatu yang pribadi dan apa ya mungkin belum terlalu dibutuhkan. Tapi bagi yang merasa Tuhan itu penting sekali, ya lebih baik ke Tuhan dulu. Orang tua itu, menjadi orang tua itu kita harus selalu berpikir tentang, selalu aware ya dengan kesehatan mental kita dan pasangan kita. Kenapa? Karena kita tidak hanya berbicara dampaknya pada diri ataupun pasangan kita yang juga sudah sama-sama dewasa, ya. Tapi apapun yang terjadi pada kesehatan mental kita, hanya secara pribadi, itu selain berpengaruh pasti kepada pasangan kita, dan ini yang harus kita perhatikan, pasti berpengaruh kepada anak-anak yang kita sayang. Jadi namanya selalu perhatian terhadap kesehatan mental kita sebagai orang tua itu adalah sangat penting. Berbeda kalau misalnya kita masih belum berkeluarga atau belum punya anak, ya, karena impact-nya itu kan hanya ke kita sendiri, mungkin penurunan produktivitas dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah berkeluarga dan punya anak, impact itu berarti akan mempengaruhi anak kita. Jadi jangan sampai apa yang terjadi pada kita itu nanti ternyata dampaknya puluhan tahun, bukan pada kita tapi pada anak kita, karena anak kita kan usianya masih 60 tahun dari sekarang. Nah, sementara kalau usia kita kan mungkin tinggal 20-30 tahun misalnya, ibaratnya begitu loh. Ya, sementara anak kita masih panjang. Jadi jangan sampai kita terus kemudian tidak aware tentang kesehatan mental kita. Kalau misalnya memang kita menyadari bahwa kita tidak dalam kondisi yang terbaik secara kesehatan mental, berarti ya harus secepatnya menyelesaikan, menguraikan masalah. Kalau memang dirasa tidak mampu, berarti harus mencari orang lain, perspektif orang lain, ya. Jangan membiarkan kemudian masalah itu diselesaikan oleh waktu.